Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, siswa SMP Kristen 1 Purwokerto. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, juga atas hidup dan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Maka marilah kita mengisi hari baru ini dengan hidup yang jujur. Mari kita awali kegiatan kita pagi ini dengan doa. Ya Allah Bapa yang bertakhta dalam surga, kami mengucap syukur atas hidup dan hari baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mohon berkatilah kami ya Tuhan dengan karya-karya kami, agar pada hari ini kami dimampukan untuk selalu bertindak jujur. Semuanya ini kami mohon dengan pantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian, pada hari ini Panuel akan memberi renungan dengan judul Jujur versus Pembohong. Untuk ini mari kita membacakan firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada Titus yang kedua ayat 1 sampai 10. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu sekaliannya juga, untuk renungan hari ini mari kita memfokuskan pada ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian ya. Mari kita lihat sama-sama dalam kitab kita. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Nah, ada satu kisah ya anak-anakku sekalian. Ada seekor anak gajah yang berjalan bersama dengan rombongannya yang dewasa itu dan orang tuanya ya. Mereka sedang melakukan perjalanan. Anak gajah ini sedang kehausan. Ketika mereka tiba di tepi sungai, maka anak gajah ini berhenti. Tetapi dia tidak memberitahukan pada rombongannya, pada bapaknya, pada ibunya, ya dia tidak memberitahu, dia berhenti aja karena dia sudah haus. Maka dia segera menjulurkan belalainya ke dalam sungai.
tanpa diketahuinya betapa licinnya permukaan sungai itu, maka ya dia jatuh, ya, anak gajah itu terpleset dan tercebur ke dalam sungai. Ternyata sungai itu cukup dalam baginya, sementara induknya dan gajah dewasa yang lain ada jauh di sana, ya, mereka sudah jalan tadi melakukan perjalanannya, sehingga juga berarti rombongannya ini sudah jauh dari anak gajah itu. Maka anak gajah ini segera berteriak minta tolong, pakai bahasa gajah contohnya, ya, tolong, tolong, tolong. Namun tidak ada yang datang menolong. Sayup-sayup para gajah dewasa memang mendengar suara minta tolong, tetapi mereka tidak datang mendekat. Sementara itu air sungai semakin naik, ya, dan menenggelamkan tubuh gajah kecil itu. Anak-anakku, tahukah mengapa para gajah dewasa tidak datang untuk menolong? Karena gajah kecil yang tadi yang tercebur ke sungai itu memang sering berbohong, ya, yang menyebabkan gajah-gajah dewasa tidak percaya dengan suara tolong, tolong tadi, ya. Mereka menganggap kalau gajah kecil tadi ini hanya cuma caper, ya, ini itu cari perhatian. Akibatnya gajah kecil itu tenggelam, ya. Nah, Bapak Ibu serta anakku sekalian, itu tadi kisah tentang gajah, bagaimana karena dia sering berbohong dan bagaimana akhir dari kebiasaan dia berbohong itu. Anak-anakku sekalian, ada suatu pertanyaan, lebih mudah mana, berbohong atau berkata jujur? Mencontek atau mengerjakan tugas sendiri? Keduanya memang punya resiko, ya. Pada saat kamu memilih untuk jujur, teman-temanmu mungkin mengataimu sok alim dan sok pinter. Apalagi jika kamu menolak memberikan contekan kepada mereka, kamu bisa dimusuhi, dijauhi, dan dianggap sok jaim, jaga image. Anak-anakku, ingatlah syarat untuk menjadi murid Tuhan Yesus, yaitu kita harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Tuhan Yesus. Sekali lagi, syarat mengikuti Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan Yesus, mari kita lihat kembali syaratnya. Kita harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Tuhan Yesus. Para siswa sekalian, jika kamu memilih untuk menyontek dan berbohong, maka kamu akan mendukakan hati Allah. Belum lagi resiko ketahuan para guru dan diberi sanksi. Waduh, buat malu diri sendiri, ya. Ya, anak-anakku, ada pendapat yang mengatakan demikian. Apabila berbohong sudah menjadi kebiasaan, maka itu akan membentuk mental korupsi. Sebab kamu akan terbiasa untuk mengambil jalan pintas. Bapak akan mengakhiri sebuah renungan ini dengan saya mengingatkan, ada nasihat demikian. Jadilah terang dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jadilah garam yang sesuai takaran, agar kamu juga dapat menyedapkan sesamamu. Jadilah teladan bagi sesamamu dalam hal berbuat baik. Jangan rusakkan masa depanmu, masa mudamu dengan hal yang sia-sia, karena perjalananmu masih panjang. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita mengakhiri renungan pagi ini dengan doa penutup. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan, tuntunlah aku hamba-Mu di jalan-Mu yang kudus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.